Halo, salam keluarga GSCA Sekina Selopuro. Kita jumpa dalam ibadah Paskah 12 April 2020. Sekalipun ibadah streaming kita sangat sederhana karena kapasitas sarana prasarana yang sangat terbatas, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. 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 Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
salibmu Tuhan. Karena salibmu Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami Karena diberkati, kami diberi salibmu pengharapan kami ya Tuhan. Karena salibmu Haleluya. yang hebat dan berkuasa menguatkan Terima kasih kami. kemenangan-Mu Tuhan. Terima Karena kasih salibmu yang kebangkitan-Mu dari antara menyembuhkan orang mati kami. Tuhan. Karena salibmu kami diberkati. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Nanti Bapak Gembala Sidang akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Kami boleh berada di hadirat Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami hari ini akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, hari kemenangan Yesus dari maut. Dan kami akan bersuka cita, kami bersyukur bersama-sama, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah raya kami pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Semangat ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus kosong, membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, Anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tak gentar, ku tak tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia Ku hidup, tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Kali lagi Yesus katakan, hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, puji Tuhan, kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya kita semuanya tetap baik-baik saja. Ini sudah minggu yang kesekian ya kita tidak bertemu bersama di gereja untuk beribadah.
Ya karena keadaan, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita dan juga semangat kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini bersama-sama dengan saya, kita akan belajar firman Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau kita pegang dalam hidup kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami bertahta dalam kerajaan surga, hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang menyelamatkan kami dan berbicara dengan sangat jelas kepada kami. Pagi ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu lebih baik lagi. Kami berdoa, Tuhan tolong kami singkapkan kebenaran-Mu sampai semua kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka hidup kami untuk berita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mungkin sama seperti Bapak Ibu sekalian, sekarang pun saya juga di rumah menyiapkan semua bagian berita firman ini, dan saya percaya apa yang disampaikan Tuhan kepada saya akan memberkati kita semuanya pada hari ini. Dan selama saya ikut Tuhan, selama saya melayani Tuhan, mungkin ini adalah tahun pertama saya atau kita mengadakan Paskah di rumah. Tidak ada ibadah komunal di gereja. Tapi mari kita belajar bersama-sama hari ini tentang Paskah, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang yang merayakan Paskah tapi tidak terlalu ngerti apa itu maksud Paskah sebenarnya. Kalau ditanya Paskah itu apa, ya paling jawabannya hanyalah pengorbanan Tuhan Yesus, sejarah keselamatan mulai dikerjakan dan sebagainya. Dan itu memang tidak salah, itu betul. Tapi mari kita belajar lebih dalam lagi tentang perayaan Paskah yang minggu-minggu ini atau pada bulan ini akan kita rayakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita akan ingat bahwa sebetulnya semua hal dalam hidup kita itu pasti punya lambang. Sekolah ada lambangnya, negara ada lambangnya, gereja ada lambangnya, organisasi ada lambangnya, semua apa lambangnya. Natal, biasanya kita punya lambang pohon Natal, lonceng, lalu lilin, ada juga kado dan sebagainya. Nah, kalau Lebaran, saudara kita yang Muslim, mereka biasanya punya ketupat lambangnya. Pokoknya semuanya punya lambang. Nah, seringkali kalau Paskah itu lambangnya kalau nggak kelinci, telur yang paling populer ya. Ya seputar itulah kurang lebih. Nah, hanya saja saya memang tidak terlalu ngerti kenapa dipakai lambang kelinci. Kalau telur mungkin karena lambangnya di situ ada satu benih yang akan menetas melambangkan kehidupan baru, mungkin oke lah. Tapi kalau kelinci, jujur saya tidak menangkap idenya sama sekali. Kalau Bapak Ibu tahu boleh kasih tahu saya, karena saya juga perlu belajar soal itu. Seharusnya semua lambang yang dimiliki itu memiliki ide dasar dari apa yang dilambangkannya. Kalau Paskah dilambangkan dengan telur, tadi saya katakan idenya adalah mungkin dari telur itu akan ada satu kehidupan baru yang akan muncul. Itu masih mewakili. Nah, jadi Kristen bertahun-tahun tapi tidak ngerti apa lambang yang terkandung di dalam Paskah selama ini. Waduh, kita harus belajar sama-sama. Nah, budaya gereja itu agak terbalik sebetulnya menurut saya. Gereja seringkali terbiasa dengan euforia atau kemeriahan yang luar biasa banget begitu ya. Natal biasanya dan mengabaikan Paskah. Kalau Natal dirayakan besar-besaran banget, undangan di mana-mana deh ya, bisa sehari 2, 3, 4, 5 kali, mungkin capek kita kemana-mana. Tapi kalau Paskah kita kok jarang ya ada perayaan Paskah diundang di gereja mana gitu. Kita buat Paskah undang gereja lain gitu. Kayaknya agak jarang. Saya belum pernah tahu deh kalau Paskah dirayakan dengan cara yang agak meriah seperti itu, beda dengan Natal. Kalau mau Natal tuh rapatnya gede-gedean, rapatnya lama, persiapannya detail. Tapi kalau Paskah nggak serapi itu. Kalau mau Natal bajunya mesti baru, jepitannya pun mesti baru, warna bedak mesti baru, katanya si mama begitu. Tapi kalau Paskah ya udahlah ya, sederhana aja, sesempatnya aja, ya paling-paling cuma perjamuan kasih gitu saja. Desember undangan Natal nyampe bludak kemana-mana, kalau Paskah nggak ada. Padahal Natal itu baru awal saja dari penggenapan keselamatan, masih baru awalnya saja itu.
belum puncaknya. Karena puncaknya dari secara keselamatan itu ya di Paskah sebetulnya. Nah, tapi yang membuat kita hidup dalam pengharapan itu memang seluruh rangkaian dari Natal sampai Paskah. Saya tidak mengatakan kalau Natal tidak usah bikin apa-apa, bukan. Cuma kadang-kadang tidak imbang saja gitu ya. Tapi hari ini mari kita belajar sesuatu tentang apa yang terkandung di dalam Paskah, supaya Paskah kita tahun ini menjadi sangat lebih istimewa lagi. Nah, apakah sebetulnya Paskah yang setiap tahun kita rayakan itu memenuhi kebutuhan jiwa kita atau tidak? Nah, sebetulnya Paskah itu apa? Sebetulnya Paskah itu menolong kita untuk seperti apa? Dan itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Seperti biasanya, saya tidak pernah atau sangat jarang banget khutbah lebih dari 3 inti, dari 3 kebenaran yang saya seberangkan, supaya kita nggak gampang lupa ya. Nah, kita akan belajar tentang Paskah itu dari 3 kacamata dulu. Yang pertama, kita akan belajar melihat apa arti Paskah bagi orang Israel. Kenapa orang Israel? Karena tentu saja bangsa ini adalah bangsa yang pertama kali kenal Paskah. Jauh sebelum Bapak Ibu dan saya kenal Paskah, bangsa ini sudah kenal Paskah terlebih dahulu. Nah, kita mau lihat apa itu Paskah di dalam kacamata orang-orang Israel. Kita lihat bersama-sama dalam Keluaran pasal 12 ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Keluaran pasal 12 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Jadi gak boleh santai-santai. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, untuk pertama kalinya ketika Allah menetapkan Paskah untuk dirayakan, itu diperintahkan kepada bangsa Israel. Nah, Paskah pertama yang dirayakan orang Israel itu terjadi di Mesir dan berkaitan dengan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Pada waktu itu Bapak Ibu, orang Israel itu harus menyembelih korban berupa domba, lalu dagingnya mereka makan dan darahnya mereka torehkan di ambang pintu rumah mereka, sehingga ketika malaikat maut melewati rumah yang pintunya ada torehan darah itu, malaikat itu lalu saja, nggak mampir, tidak membunuh anak sulung maupun ternak sulung dari orang-orang Israel. Sejarahnya begitu, dan saya percaya Bapak Ibu paham ini. Ini berhubungan dengan tulah terakhir bagi Mesir ya, bahwa kalau ada rumah yang pintunya atau palang pintunya ditorehin darah domba itu, maka malaikat maut tidak akan membunuh anak sulung ataupun ternak sulung di keluarga rumah itu. Nah, karena orang-orang Mesir tidak merayakan Paskah, mereka tidak menyembelih domba, mereka juga tidak menorehkan darah itu di ambang pintu mereka. Akibatnya semua anak sulung Mesir, termasuk ternak-ternak mereka yang sulung, anak-anaknya mati. Itulah Tuhan yang paling puncak untuk orang Mesir. Nah, saudara, kata ini saya bacakan ulang kalimatnya, ayatnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dan kata Paskah pada ayat tersebut dalam bahasa aslinya, teks Ibraninya adalah Pesach. Kata Paskah yang dipakai dalam ayat tersebut bahasa aslinya adalah Pesach, yang artinya melewati atau melalui sebetulnya. Jadi kata Paskah bagi orang Israel menggunakan kata Pesach itu artinya melewati atau melalui, nggak pakai mampir. Nah, kata ini memang berhubungan erat dengan kedatangan malaikat maut yang melewati rumah orang-orang Israel yang pada ambang pintunya telah ditorehkan darah anak domba tadi. Nah, rumah siapapun tadi saya katakan yang di ambang pintunya ada darah anak domba, lewat itu melalui saja, lewat saja, Pesach saja, nggak pakai mampir ke rumah itu. Nah, itu memang berhubungan dengan sejarah keselamatan yang pertama bagi orang-orang Israel di Mesir. Nah, artinya sejak awal Pesach atau Paskah itu memang dirancang Tuhan untuk satu maksud, penyelamatan. Kenapa penyelamatan? Ya karena kalau rumah ambang pintu rumah orang Israel ada darah anak domba tadi, malaikat maut hanya lewat saja dan
tidak terjadi kematian pada anak sulung orang-orang Israel. Mereka diselamatkan. Sekali lagi, Pesak itu memang lambang atau dirancang Allah, maaf bukan lambang, maksud saya dirancang Allah untuk keselamatan anak-anak sulung Mesir. Nah, kenapa harus pakai darah anak domba? Nah, Bapak Ibu, kita sering tuh nyanyikan kalimat-kalimat yang Yesus domba Allah, gitu-gitu. Apalagi darahmu sucikanku. Kenapa pakai itu? Karena Yesus punya gelar anak domba Allah, itu sejarahnya dari sini. Namanya Progressive Revelation. Jadi Progressive Revelation itu adalah sejarah keselamatan yang diungkapkan secara bertahap-bertahap. Karena Yesus menggantikan darah anak domba, menggantikan anak domba yang disembelih yang darahnya ditorehkan tadi. Kenapa? Karena begini, Allah itu punya hukum, dan tuntutan hukum Allah itu harus dipenuhi. Sejak zaman Perjanjian Lama, kalau orang mau membuat pengampunan dosa, pengakuan dosa dan mendapatkan pengampunan dosa, maka yang mereka lakukan adalah mereka harus menyembelih korban. Korbannya bisa berupa binatang, bisa lembu sapi, bisa domba. Kalau orang yang kurang mampu bisa menggunakan merpati, tapi yang paling populer adalah domba. Tapi itu pun juga bukan sembarang domba. Yang dipilih haruslah domba yang tidak bercacat celah. Jadi kalau ada domba yang sumbing, itu kupingnya cuma satu, nggak boleh. Jadi harus benar-benar domba yang sempurna begitu. Kenapa begitu? Kenapa harus dipakai menyembelih domba? Kenapa harus dombanya sempurna? Karena memang tuntutan hukum Allah adalah untuk menebus dosa, itu korbannya harus satu sempurna. Kedua, harus bisa mati, ada penumpahan darah. Syarat utamanya dua, korbannya harus sempurna. Yang kedua, harus ada penumpahan darah atau korbannya bisa mati. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah kalau korbannya harus sempurna, manusia nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Kita berdaftarkan nabi dari A sampai Z, nggak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kesalahan, semuanya pasti punya dosa. Karena yang sempurna, the one and only, hanya satu saja, Tuhan. Yang sempurna cuma Tuhan saja. Oke, kita dapat memenuhi syarat pertama adalah Tuhan. Nah, tapi masalahnya Tuhan ini benar sempurna, tapi tidak bisa mati. Syarat keduanya kan harus bisa mati, ada pengorbanan darah, penumpahan darah. Yang sempurna hanya Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa mati. Yang bisa mati itu makhluk hidup, umat, bisa manusia, bisa binatang, bisa segala macam yang bernyawa. Karena konteks objek penyelamatannya adalah manusia, maka bisa mati adalah manusia. Nah, tapi masalahnya manusia tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna, tapi nggak bisa mati. Ada yang bisa mati, tapi nggak sempurna. Lalu bagaimana tuntutan hukum Allah untuk keselamatan manusia bisa terjadi? Caranya hanya satu. Maka yang sempurna itu, Tuhan itu harus menjadi manusia supaya bisa mati. Sehingga keselamatan itu menggenapi tuntutan hukum Allah yang tidak akan dilanggarnya sendiri. Maka hal pertama yang menjadi dasar dari pengertian Paskah atau Pesak bagi orang Israel tadi adalah bahwa Paskah itu memang berhubungan dengan keselamatan. Paskah itu adalah peristiwa di mana Allah menyelamatkan kita. Pada waktu semua orang berteriak-teriak minta tolong, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus, Tuhan kami mau diselamatkan, Tuhan kami mau ke surga. Puji Tuhan, Tuhan sudah melakukannya bagi kita, sehingga kita punya jaminan keselamatan itu. Jadi apa yang kita takutkan? Tidak ada. Bapak Ibu, orang sehat itu punya banyak sekali keinginan. Orang yang sehat itu punya sejuta keinginan. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen kesana, pengen kemari. Keinginannya banyak sekali. Orang sehat itu punya banyak keinginan. Tapi orang sakit cuma punya satu keinginan. Dia cuma pengen sembuh. Dia cuma pengen sembuh saja. Sama orang berdosa seperti saya dosanya paling banyak sepertinya. Dan saudara cuma punya satu keinginan. Apa?
keselamatan. Dan keselamatan itu tidak bisa dicari di tempat lain kecuali Yesus yang menjadi inisiator Paskah, perancang utama Paskah yang mula-mula juga diterima. Tuhan sediakan bagi kita. Tapi meskipun Tuhan telah sediakan dengan cuma-cuma bagi kita, tapi kalau kita tidak menerimanya, kita nggak akan dapat memilikinya. Bagaimana cara menerima keselamatan itu? Akui dosa saudara, terima Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan keselamatan itu sudah di tangan kita. Oke, itu yang pertama. Jadi Paskah bagi orang Israel, Paskah berbicara tentang Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, setelah kita jalan-jalan ke Israel, sekarang kita mau jalan-jalan ke Mesir. Kenapa Mesir? Ya karena Mesir adalah saksi mata pertama terhadap peristiwa Paskah yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kita keluar negeri dulu nih saat ini ya. Kita melancong jalan-jalan keluar negeri dulu, nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Kita langsung ke Mesir. Nah, bagi orang Mesir ada pemahaman yang lain tentang Paskah. Sekali lagi, kenapa saya angkat Mesir? Karena ya Mesir adalah saksi mata yang melihat langsung peristiwa Paskah yang pertama yang sudah kita bahas di bagian pertama tadi. Mereka, Mesir dan Israel, bicara soal Paskah adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Hubungannya sangat erat sekali. Nah, tapi kalau dalam bahasa Israel, bahasa Ibrani, Paskah itu disebut sebagai Pesach. Nah, orang Mesir juga punya istilah untuk Paskahnya orang Israel. Bagi orang Mesir, Paskah itu mereka menyebutnya Pest. Mereka menyebut Paskah dengan sebutan itu, yang artinya mengembangkan sayap. Jadi orang Mesir itu menganggap Pest atau menganggap Paskah itu seperti ide ternak unggas terutama yang mengembangkan sayap. Nah, rupanya konsep mengembangkan sayap ini juga menjadi inspirasi terhadap penulisan dua teks Alkitab untuk menggambarkan sesuatu. Apa itu? Yang pertama kita baca dalam Yesaya pasal 31 ayat yang kelima. Yesaya pasal 31 ayat yang kelima berbicara seperti ini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan mereka. Dalam pemahaman Yesaya pasal 31 ayat 5, kata pest yang berarti mengembangkan sayap bagi orang Mesir tadi, itu dipahami seperti burung yang berkepak-kepak, bukan cuma mengembangkan sayapnya, tapi berkepak-kepak dengan satu tujuan: melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan Yerusalem dari celaka. Rupanya Yesaya pasal 31 ayat 5 memandang pes ini adalah seperti binatang ternak yang mengembangkan sayapnya untuk melindungi sarangnya. Nah, konsep yang sama juga diusung oleh Matius ketika dia menuliskan pasal 23 ayat 37. Firman Allah mengatakan seperti ini. Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Matius mencatat seperti halnya induk ayam yang mengembangkan sayapnya untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya itu. Nah, Bapak Ibu kalau tahu, yang punya ternak pasti pernah melihat ini. Ayam itu kalau mau melindungi anaknya ya begitu. Dari hujan, dari kebakaran, maka itu induk ayam akan mengembangkan sayapnya, anak-anaknya akan masuk ke sayap bawah sayap induknya itu, dan ibunya atau induknya akan melindungi mereka supaya kalau terjadi hujan anak-anaknya nggak basah. Kalaupun terjadi kebakaran, harapannya anak-anaknya nggak mati, aku aja yang mati, kata maknya begitu sepertinya.
Jadi Tuhan rindu melindungi Yerusalem seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Nah, mengapa kata pest ini muncul? Bukankah Mesir bukan bagian dari umat Allah? Bukankah Mesir bukan bagian dari umat pilihan Allah? Betul. Tapi sekali lagi, Mesir adalah saksi mata dari pengalaman Paskah Israel, di mana Allah melindungi umat Israel. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Mesir tahu betul bagaimana Allah Israel membela serta melindungi Israel sampai mereka menyeberang laut. Mesir tahu pasti itu. Ketika orang Israel memahami Paskah sebagai cara Allah untuk menyelamatkan mereka, Pesach tadi, Mesir memahami Paskah sebagai cara Allah untuk melindungi dan menjaga umatnya, Israel. Maka selain berbicara tentang penyelamatan Allah, selain berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel, Paskah juga berbicara tentang bagaimana Allah menjaga dan melindungi umatnya. Saudara, kalau Allah yang melindungi kita, bahaya apa yang bisa mendekati kita? Yang bisa melebihi kedekatan jarak antara saudara dengan Allah. Bangsa kita sedang dilanda virus corona. Bukan bangsa kita, dunia seperti itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk berlindung penuh kepada Allah. Karena Paskah juga berbicara soal perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya ingat sekali dulu pada waktu saya masih TK, namanya anak-anak ya Bapak Ibu. Saya duduk di bangku, mendengarkan guru saya mengajar. Saya harus memastikan, karena TK saya dulu di TK Bayang Karimlingi, dekat kantor polisi yang TK-nya bangunan Belanda, jadi jendelanya tinggi-tinggi banget gitu. Saya harus memastikan bahwa ibu saya tetap harus nongkrong dan di luar pintu, di luar jendela sambil mengamati saya begitu. Kalau saya lagi enak-enak dengerin guru saya mengajar, cerita, terus saya lirik kanan seret gitu, ibu saya nggak ada di pintu, di jendela itu, saya langsung nangis. Saya keluar langsung cari. Saya pernah sepengecut itu ternyata. Saya harus pastikan ibu saya tetap standby di jendela itu. Kalau sampai saya tidak melihat ibu saya di situ, saya akan mulai ketakutan, saya mulai merasa gelisah, saya mulai merasa cemas, saya akan nangis sekencang-kencangnya, saya akan lari keluar tanpa permisi guru saya cari ibu saya. Kenapa? Karena ketika ibu saya lihat ada di balik jendela, saya merasa aman. Ada sosok yang akan melindungi saya. Ada pribadi yang akan siap menolong saya waktu saya mengatakan, "Bu, saya takut, Bu," dia akan lari. Karena ada yang saya andalkan untuk dapat melindungi saya. Saya merasa aman. Ketika anak saya sakit, dokter ngomong, "Mas, ini tolong obatnya diminumkan dengan cara begini, begitu, begini, begitu." Setiap detail anjurannya saya perhatikan. Dan saya ikuti betul-betul. Saya bicara sama istri saya, apakah sudah minum obat, apakah cara minum obatnya betul, apakah dosisnya benar, apakah takaran yang tepat. Kenapa? Karena sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, saya pun ingin melindungi anak-anak saya. Saya mau pastikan anak-anak saya baik-baik saja. Itu yang menguatkan saya. Jadi, Bapak Ibu, Paskah bagi orang Israel bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel. Dan bagi orang Mesir, Paskah atau Pes tadi berbicara tentang bagaimana Allah melindungi umatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sekarang Paskah menurut Yesus. Kita sudah 2 episode nih di perjanjian lama, sekarang kita masuk ke perjanjian baru, karena Tuhan Yesus pun rupanya juga mengadakan Paskah. Nah, pada bagian ini saya akan menyoroti kata benda yang dihubungkan dengan Paskah, yaitu kata roti. Kita kan pakai roti nih kalau kita Paskah, atau hosti kita bisa pakai, yang biasa disebut dengan sebutan roti tidak beragi, yang dicatat dalam Lukas pasal 22 ayat 1. Dan ini menarik sekali menurut saya, Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 22 ayat pertama. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat.
Nah sekarang saya nggak bahas kata paskahnya, tapi saya membahas kata roti tidak beraginya. Nah, kata roti tidak beragi pada bagian ayat ini menggunakan kata azumos. Sekali lagi, roti pada bagian ini, roti tidak beragi maksud saya, itu menggunakan kata azumos, yang artinya roti yang tidak ada rasanya sebagai lambang kedukaan atau kepedihan. Kalau di Indonesia sering pakai roti tawar ya, kita mengambil kata tawar itu karena nggak ada rasanya. Sebetulnya tawar sih ada rasanya juga ya, roti tawar ada manis-manisnya sedikit lah. Sebetulnya itu tidak terlalu mewakili ide azumos secara utuh sebetulnya. Karena azumos sebetulnya adalah roti yang nggak ada raginya, yang akibatnya nggak ada rasanya sama sekali. Tapi oke lah, kita Indonesia dan Tuhan tahu kita di mana. Kalau kita melihat keseluruhan konteks dari teks ini adalah peristiwa yang terjadi pada perjamuan Paskah. Tapi ada yang berbeda dengan perjamuan Paskah kali ini. Perjamuan Paskah disebut juga sebagai perjamuan makan roti tidak beragi atau azumos tadi. Artinya seharusnya ketika Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya, pada teks ini kalau kita baca secara utuh ya, kalau Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan perjamuan Paskah, seharusnya Tuhan Yesus menggunakan azumos. Dia pakai roti yang gak ada rasanya. Dia pakai roti tawar dalam istilah kita. Dalam menggunakan roti tawar yang tidak ada rasanya atau azumos tadi seharusnya untuk dibagi-bagikan kepada para murid dalam peristiwa itu. Tapi aneh sekali dalam Lukas pasal 22 ini, kalau kita mau lanjut atau lompat ke ayat 19, ada ayat yang menarik. Firman Tuhan mengatakan begini, Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, saya masih membahas kata benarnya ya, roti ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, dan bla 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 bla. Lalu ia mengambil roti. Nah, yang aneh di sini Bapak Ibu Saudara, seharusnya karena ini adalah peristiwa Paskah, ketika menggunakan lalu ia mengambil roti, seharusnya Lukas menggunakan kata lalu ia mengambil azumos, yang artinya roti tidak beragi. Tapi di sini tidak. Lukas tidak pakai kata azumos. Lukas mengatakan begini, lalu ia mengambil artos. Roti yang dipakai seharusnya adalah roti dalam arti azumos, yang dipakai untuk perjamuan Paskah. Tapi kali ini Tuhan Yesus tidak pakai roti itu dalam perjamuan Paskah. Tuhan pakai roti yang dalam bahasa aslinya adalah artos, bukan azumos. Lah artos itu apa? Kalau azumos artinya roti yang tidak ada rasanya, roti yang tidak beragi, yang memang dipakai untuk Paskah sebagai lambang kedukaan atau kepedihan, nggak punya apa-apa. Yang dipakai di sini adalah artos, yang artinya ini justru roti beragi yang biasanya dihidangkan untuk keluarga, kerabat, atau sahabat, atau orang terdekat dalam perjamuan makan malam. Bapak Ibu kalau mengundang ulang tahun anak saudara, ulang tahun gitu ya, yang dikasuguhkan itu roti yang ada rasanya apa kue tar? Kue tar. Beda, bukan cuma beda rasa tapi juga beda maksud. Kalau Bapak Ibu bikin acara sunatan gitu ya, atau menikahkan anak atau keluarga begitu, dan rotinya roti nggak ada rasanya, Bapak Ibu akan dirasani beneran deh. Yang kita sajikan pasti roti dengan rasa terbaik, roti dengan kualitas terbaik, bukan roti tanpa rasa. Tapi Tuhan pakai ini roti yang biasanya hanya dimakan kalau ada perjamuan keluarga atau orang-orang yang sangat dekat. Ini bukan roti perjamuan Paskah sebetulnya, tapi roti perjamuan keluarga. Dia tidak menggunakan azumos, dia malah menggunakan artos. Yesus tidak menggunakan roti tanpa ragi seperti yang biasa dimakan dalam jamuan Paskah, tapi justru roti beragi. Roti jenis ini hanya dihidangkan bagi orang-orang yang punya hubungan keakraban yang dekat atau persahabatan yang erat dengan tuan rumah yang mengadakan perjamuan. Kalau yang datang ke rumah saya orang yang tidak saya kenal, atau
kenal tapi gak deket. Yang saya tahu kalau datang cuma mau pinjam duit aja gitu misalnya. Paling yang saya keluarkan cuma ya teh aja. Kita biasanya gitu ya. Tapi kalau yang datang adalah keluarga saudara, family, mertua, sahabat dekat yang udah seperti saudara, maka saya yakin saudara tidak hanya mengeluarkan teh atau es teh manis. Saudara akan keluarkan semua hidangan terbaik. Kenapa? Karena yang datang adalah orang yang dekat dengan hati saudara, orang yang akrab dengan saudara. Kenapa Tuhan melakukan begitu? Sebab Yesus memang melakukan ini sebagai bentuk persekutuannya dengan murid-murid sebelum dia menjalani sengsara salib, dan pernyataan bahwa ia sendiri akan menjadi korban Paskah yang sebenarnya. Yesus memandang murid-muridnya bukan sebagai orang asing. Dia menganggap murid-muridnya adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan dia. Jadi Paskah itu selain berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan saudara, bagaimana Allah melindungi saudara, Paskah juga berbicara tentang pemulihan hubungan saya dan saudara yang tadinya jauh bahkan terpisah, sekarang menjadi dekat dengan Allah. Tuhan memandang saudara berharga, bukan orang asing, tapi orang terdekatnya. Sehingga dia bukan hanya memberikan roti yang beragi saja bagi saudara, tapi dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, darahnya sendiri diberikan bagi saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah Paskah sudah memenuhi kebutuhan kita sebetulnya? Ya. Karena kenapa? Satu, karena Paskah menjamin keselamatan kita. Artinya kalau Tuhan panggil kita sewaktu-waktu, kita tahu kita akan kemana. Yang kedua, Paskah juga bicara seperti penjagaan Tuhan yang dilihat orang Mesir. Tuhan menjaga Israel. Artinya kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara akan tahu akan kemana. Bahkan sebelum dipanggil Tuhan, kita masih di dunia ini, Tuhan menjaga saudara dan saya. Yang ketiga, Paskah bicara soal pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Yang tadinya karena dosa kita dipisahkan jauh, sekarang Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang sangat dekat, sangat intim. Saudara dan saya milik Tuhan, sehingga Tuhan berikan semua yang paling baik. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap apa yang kita pelajari pada pagi ini akan betul-betul memberkati dan bahkan mengubahkan kehidupan kita. Bagi orang Israel, Paskah merupakan jaminan keselamatan. Kita pun juga dijamin. Bagi orang Mesir, Paskah adalah Allah menjaga orang-orang Israel. Kita pun dijaga Tuhan. Dan bagi Tuhan Yesus, Paskah berarti saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi karena Engkau juga menjaga kami. Bahkan Tuhan pandang kami menjadi pribadi yang sangat berharga, sehingga Engkau memulihkan hubungan antara kami dengan Engkau. Tuhan, kami mencintaimu, kami mengasihimu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghormati pengorbanan Tuhan. Kalau kami tidak menghormati kebaikan-kebaikan Tuhan, ubahkan kami Bapa. Kami milik-Mu. Kami berdoa supaya Paskah kami tahun ini mengubahkan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Engkau telah berjanji akan melindungi kami, gereja-Mu. Tuhan, dengan wabah corona ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang juga memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Engkau akan meluputkan bangsa kami, terutama anak-anak-Mu Tuhan, dari virus atau wabah corona ini. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Engkau melindungi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam nama-Mu, Allah Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita berdoa supaya minggu-minggu berikutnya kita segera bisa ketemu lagi di gereja. Sudah kangen sekali rasanya untuk bersekutu, berfellowship bersama-sama, bertumbuh serta saling menguatkan. Jangan lupa
di rumah saja dulu dan tetap menjaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga keluarga kita, jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan pesan Paskah hari ini. Kiranya kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa minggu depan kita masih ibadah. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita masih ibadah dalam streaming seperti hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati persembahan kita. Mari ini kita iringi lagu dengan pujian Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulengi Gandol Gusti. Puji Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita ke surga dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh berkat dan kasih karunia Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada pagi ini dengan rasa hormat dan syukur. Kami bersukacita sebab hari ini kami sedang memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari kemenangan Yesus Kristus, dan itu pula menjadi hari kemenangan buat kami orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, terimalah segala pujian, penyembahan, dan persembahan-persembahan kami yang kami bawa ke hadirat-Mu pada pagi ini, seperti dupa yang membumbung tinggi dan menghormati dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, memberkati supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Engkau memberkati para medis yang melayani, Engkau memberkati para pasien-pasien, Engkau menyembuhkan mereka dan memberkati mereka. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba berdoa pagi ini Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, keluarga besar Sekinah Selopuro. Hamba berdoa Engkau memberkati kami, memberkati gereja kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pepergian kami, memberkati apa yang kami lakukan ya Tuhan.
Dan iman kami terus bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun. Kami terus berpegang teguh kepada nama Yesus yang hidup dan berkuasa itu. Dan pada akhirnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita yang hidup dan kuasa. Cengkeraman serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara. Dan terimalah berkat yang luar biasa ini mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Saudara yang telah diberkati berkata, amin.